Dirintis sejak era 80-an, serta sempat dijadikan alamat Sekretariat Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia, PPBI Cabang Bali saat awal dibentuk, menjadikan bonsai indah sebagai stand yang tercatat memiliki peran serta dalam sejarah perjalanan bonsai di Bali. Pasalnya, selain menjadi tempat pertemuan para pengurus, Bonsai Indah juga menjadi tempat belajar bonsai bersama para penggemar bonsai. Tentu menjadikan kenangan tersendiri bagi setiap mereka yang terlibat kala itu. Seperti yang dikisahkan oleh Hadi Suyono, anak mendiang Muhammad Tawi yang kala itu memasuki usia sekolah SMP ketika Bonsai Indah mulai dirintis. Kalau di Hayam Nurul ini kita sekitar tahun 80 menetap di sini. Tapi sebelumnya ya itu kita sempat pindah-pindah lah, karena waktu itu kan juga kita posisi ngontrak, jadi ya sempat pindah-pindah di jalan itu Mandala Renon, sebelah timur pom bensin Renon itu. Kalau untuk orang tua saya sendiri, bapak kami itu sudah bisa bunga semenjak tahun 70-an. Dia udah senang bunga, udah jualan bunga. Waktu itu di rumah jalan di Ponorogo, Petambingan, ya tanaman hias waktu itu anggrek. Setelah itu pindah ke Biara Dewata sekarang ini, terus pindah lagi ke Renon, dan akhirnya disinilah kita menetap. Dan beliau melihat ada beberapa tanaman seperti pohon tapi di pot. Akhirnya tercetuslah ide untuk membuat itu. Kemudian Bapak mencari beberapa bahan yang bisa untuk dibuat bonsai tanaman besar yang dikecilkan. Dia belajar atau tidak, ya awalnya mencoba-coba dengan alat seadanya. Waktu itu kawat belum ada, kawat seperti sekarang ini, kawat kabel PLN itu digulung, didobel agar bisa membentuk bonsai. Bagaimana kunjungan Bapak Ismail Saleh, Menteri Kehakiman kala itu, menjadi motivasi tersendiri bagi para penggemar bonsai di Bali. Hingga akhirnya PPBI Cabang Bali terbentuk pada tahun 1986. Dan mendiang Muhammad Tawi kala itu ditunjuk sebagai bendahara dalam kepengurusan. Bersama PPBI menjadikan Muhammad Tawi yang awalnya belajar bonsai secara autodidak menjadi lebih luas dalam pemahaman tentang bonsai dan juga semakin luas mengenal penggemar bonsai hingga keluar daerah. Ingat saya tahun 84 ada kunjungan Pak Ismail Saleh. Waktu itu beliau ingin melihat-lihat bunga, dan kebetulan kok ada bonsai di tempat Bapak waktu itu. Nah akhirnya disuruhlah Bapak mencari penghobi lain, beberapa orang untuk dibuat perkumpulan bonsai. Dengan terbentuknya organisasi PPBI Bali, banyak sekali teman-teman Bapak yang antusias ingin mempelajari bonsai lebih dalam lagi. Karena di sini sekretariat waktu itu
Jadi banyaklah teman-teman datang kemari, entah sekedar ngobrol, sharing, ngumpul-ngumpul, itu sambil ngopi, sambil belajar lah gitu. Jadi kita informasi terbuka, itu banyak masukan-masukan tidak dari teman bapak waktu itu. Dan akhirnya rame lah di sini itu. Saya itu masih SMP kelas 3. Selain kegiatan pameran bonsai yang diselenggarakan di Bali, menurut pria yang akrab dipanggil Mas Nono ini, mendiang Muhammad Tawi juga sempat menghadiri berbagai pameran bonsai yang diselenggarakan oleh PPBI cabang di luar Bali. Dan kegiatan pameran bonsai internasional Asia Pasifik pertama atau yang dikenal pameran bonsai Aspak pada tahun 1991 di Nusa Dua Bali sangat memberi dampak signifikan dalam geliat perbonsaian. Walaupun kala itu masih belum banyak bahan yang dijadikan bonsai dan bahkan dengan teknik pembentukan yang masih tergolong tradisional. Bapak sering mengikuti kontes-kontes di beberapa daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai waktu itu di Parkir Timur Senayan. Dari sana Bapak banyak belajar tentang membuat bonsai yang berdasarkan pakem bonsai. Nah, ini pernah terselenggara event besar di Bali yaitu Aspak tahun 91. Disitulah perkembangan bonsai mulai ramai. Banyak masyarakat yang antusias ingin belajar cara membuat bonsai sesuai dengan kriteria. Di sanalah Bapak banyak belajar ilmu-ilmu dari luar, karena pesertanya di samping di dalam negeri ada yang dari luar negeri, dari Cina, dari Taiwan, Thailand. Tidaknya dari bonsai itu banyak sekali mendapat manfaat. Ya, di samping hobinya tersalur, banyak kunjungan dari teman-teman Bapak yang dari luar daerah, yang mereka sekedar jalan-jalan ke Bali lantas mampir, banyak sharing di sini, tukar pikiran. Ada beberapa juga yang pesan bahan dari sini. Itu ya lumayan lah untuk menambah ekonomi keluarga. Bahan-bahan yang kita dapat itu dapat dari beberapa teman. Nah, itu kita cangkok atau stack, diperbanyak lah gitu, dan akhirnya banyaklah bibit-bibit yang ada di sini untuk dibuat bahan bonsai yang laku di masyarakat. Waktu itu bahan bonsai belum banyak seperti saat ini. Mungkin beberapa jenis seperti bunut, ringin, landepan, pohon sisir, itu waktu itu yang tren di era itu. Ya, beberapa teman sering bawa bahan bonsai kemari untuk dibentuk, untuk di training menjadi bonsai. Sepeninggal Bapak Muhammad Tawi pada 17 Agustus tahun 2000, akhirnya bonsai indah dilanjutkan sebagai usaha keluarga. Sempat juga kakak Hadi Suyono bernama Hadi Subeki atau yang akrab dipanggil Pak Beki terlibat aktif dalam kegiatan perbonsaian.
Dan sepeninggal Pak Beki pada 25 Oktober tahun 2017, akhirnya Hadi Suyono yang mengaku kurang menguasai dalam berbonsai memutuskan untuk fokus di bonsai indah dan mengisi kesehariannya dengan memproduksi pot dan stagger bonsai untuk melengkapi perannya dalam perbonsaian. Tahun 2000, tepatnya tanggal 17 Agustus, Bapak meninggal. Akhirnya bonsai indah dilanjutkan oleh anak-anaknya, termasuk saya, kakak saya, jadi seperti untuk mengelola tempat ini. Sebenarnya kalau untuk seni bonsai, kakak saya yang mewarisi Pak Beki. Mungkin di antara teman-teman bonsai banyak yang sudah tahu Pak Beki, karena ya saya lihat kakak lebih sabar, telaten, karena nggak bisa di bonsai, saya ikut membantulah di bidang pupuk pot untuk bonsai, katakan pot dan tanaman hias yang lain. Kami pun terbuka untuk teman-teman yang sehobi untuk ikut meramaikan bonsai di Bonsai Indah ini. Sekarang mungkin sudah ada 10 atau 11 orang di Bonsai Indah ini. Ada yang jual bahan, ada yang sudah ya bonsai jadi, setengah jadi, ada juga kolektor yang naruh barang di sini untuk diprogram sampai bonsai itu maksimal itu. Jadi saya pun senang dengan teman-teman di sini yang ikut meramaikan di Bonsai Indah ini. Dengan adanya penggemar bonsai yang kini bergabung, menjadikan Bonsai Indah terlihat ramai dengan banyak menampilkan berbagai jenis bahan bonsai, mulai dari yang berbentuk bakalan hingga bonsai yang sudah jadi, dan dari yang masih proses di ground hingga yang sudah siap dikonteskan. Lokasinya yang strategis di Jalan Hayam Wuruk nomor 115H, Denpasar, Bali, serta suasana yang asri dihiasi bonsai menjadikan Bonsai Indah terasa nyaman untuk dikunjungi. Mungkin suasana inilah yang diharapkan oleh Bapak, ingin meramaikan bonsai di Bali. Banyak teman-teman yang sering berkunjung kemari, entah sekedar ngobrol, ngopi, nyantai, dan ada beberapa pun yang membeli beberapa bahan di sini atau bonsai yang sudah jadi. Walau Bapak sudah meninggal, banyak teman-teman Bapak masih berkunjung ke Bonsai Indah ini. Teman-teman mungkin dari luar daerah sekedar mampir, silaturahmi, dan beberapa di antaranya pun ada yang membeli bahan di sini. Kami pun bersyukur Bapak sudah mewariskan ini. Dari segi ekonomi banyak membantu. Saya pribadi dengan rekan-rekan
Bapak almarhum kakak Pak Beki berterima kasih karena telah ikut meramaikan bonsai di Bali, dan kami pun sangat terbuka untuk teman-teman yang sekiranya berkunjung untuk sharing-sharing tentang bonsai untuk tetap menjalin silaturahmi dan tidak terputus persaudaraan kita. Tentu, seberapapun peranan bonsai indah bersama mendiang Bapak Muhammad Tawi serta mendiang Pak Beki dalam upaya melestarikan dan memasyarakatkan bonsai bisa dijadikan motivasi tersendiri bagi para penggemar bonsai untuk bisa menorehkan peran terbaiknya dalam perjalanan perbonsaian di masa mendatang.